Bunda Korla, bunda gue nih, bunda gue ya, dahsyat sekali. Loh, Bang, gimana ceritanya Bunda Korla kok bisa menjadi rujukan nulis? Apakah Bunda Korla punya karya tulis, Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kanal Muhammad Subhan. Selamat siang dan selamat beraktivitas teman-teman. Semoga dalam keadaan baik, sehat. Dan hari ini saya ingin membahas satu tokoh fenomenal, kontroversial selain Fajar Set Boy pekan lalu ya. Siapa lagi kalau bukan Bunda Korla. Bunda Korla, bunda gue nih, bunda gue ya, dahsyat sekali. Loh, Bang, gimana ceritanya Bunda Korla kok bisa menjadi rujukan nulis? Apakah Bunda Korla punya karya tulis, Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang seamatan saya Bunda Korla tidak menulis, tapi Bunda Korla berkarya lewat konten-kontennya yang menghibur ya, menghibur jagat musik tanah air. Walaupun lagu-lagunya ya cover dari lagu-lagu yang sudah populer, bahkan lagu-lagu yang belum populer dipopulerkan oleh Bunda Korla. Nah, di sini menariknya ya, belajar menulis dari Bunda Korla itu tentu saja yang dipungut adalah bagaimana semangat seorang Bunda Korla menginspirasi penulis pemula ya, karena konten ini adalah konten penulis. Nah, tentu yang pertama adalah yang dapat dipungut oleh seorang penulis pemula dari sosok Bunda Korla adalah Bunda Korla seorang yang percaya diri. Nah, percaya diri. Dia begitu santai, enjoy, ya, dengan logatnya yang sangat khas. Kemudian dia mengekspresikan dirinya dengan gestur tubuh, gaya dia, nyanyi, dan lain sebagainya. Walaupun para netizen lainnya menyinyiri beliau sebagian, bahkan ada yang kontra, tapi beliau tidak peduli dengan itu. Nah, percaya dirinya luar biasa besar ya. Penulis-penulis pemula, tentu saja poin pertama, percaya diri ini sangat penting. Nah, kenapa harus percaya diri? Ya, berkarya saja, tulis saja apa yang bisa ditulis, yakinlah setiap tulisan akan menemukan nasib baiknya. Nah, kalau sudah menemukan nasib baiknya, tentu saja kan menjemput sukses. Percaya diri menulis. Seburuk apapun, sejelek apapun tulisan kamu, tulis saja. Ya, tulis, kemudian kirim ke penerbit, ke koran, dan kemana saja, dan tunggulah kejutan. Nah, itu poin pertamanya dari semangat seorang Bunda Korla, percaya diri. Nah, kemudian yang kedua adalah Bunda Korla sosok yang sangat inspiratif dan beliau pantang menyerah. Ketika diserang netizen misalnya dengan berbagai macam nyinyiran di komentar-komentar konten beliau, tapi Bunda Korla meresponnya dengan enjoy dan dia tetap bergaya dengan gayanya sendiri. Pantang menyerah bikin konten, nah kan begitu. Pantang menyerah mengomentari anak-anaknya dalam tanda petik ya, anak-anak Bunda Korla. Beliau terus saja mengomentari, tapi dengan semangat yang positif. Nah, positif artinya ketika beliau mengomentar yang bagus, ya baguslah konten-konten itu baginya kemudian diekspresikan. Nah, seorang penulis pemula tentu saja harus pantang menyerah, terus berkarya, terus membaca buku, menulis, menghadiri kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi karya-karyanya, pantang menyerah untuk belajar. Setiap ada kelas-kelas, ikuti, seminar, workshop, ikuti. Pantang menyerah untuk mewujudkan cita-cita sebagai penulis. Kemudian sosok Bunda Korla yang kita lihat adalah beliau sangat semangat sekali ya. Tidak ada hari tanpa berkarya. Tentu karya versi Bunda Korla tadi. Nah, tentu saja seorang penulis juga harus memiliki semangat yang tinggi. Ketika berhadapan dengan semangat, kita akan bertemu dengan musim baik dan musim buruk. Ya, musim baik artinya ketika kita produktif, ya lahir karya-karya yang sangat banyak. Tapi ketika musim buruk,
kita tidak mau berkarya, tidak mood. Nah, musim buruk di sini maksudnya ya tidak mood tadi. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak semangat, patah semangat, atau bertemu dengan orang-orang yang tidak mendukung kerja kepenulisan kita, dan umumnya datang dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Nah, bagaimana menghadapi ini? Tentu saja dengan tetap menjaga keistiqomahan diri kita sebagai penulis. Kalau sudah nulis, ya harus terus semangat nulis, walaupun badainya kuat. Ya, badainya kuat. Pertama kita akan berhadapan dengan tidak semangat tadi, tidak mood. Nah, jangankan semangat, iman saja kadang-kadang naik turun kan? Apalagi semangat begitu. Agar tetap stabil ya harus istiqomah di jalur kepenulisan kita. Nah, setiap hari mengupgrade diri, membaca buku, eh, menyampaikan tekad kita pada diri kita, saya bisa nulis, saya bisa nulis. Karena cita-citanya menjadi penulis, walaupun nanti profesinya bisa bermacam-macam. Ada yang dokter, insinyur, ya, pengusaha, menteri, dan lain sebagainya, pejabat, dan lain sebagainya. Tapi kalau suatu hari nanti komitmen untuk menjadi penulis itu sudah tertanam mantap semangatnya, maka profesi-profesi yang kita sebutkan tadi dibarengi dengan aktivitas menulis, yang jadi guru-guru yang nulis, yang jadi dokter-dokter nulis, yang menjadi pengusaha-pengusaha nulis, dan semua profesi lainnya dibarengi dengan aktivitas menulis. Betapa dahsyatnya literasi bangsa kita. Kalau kita baca hasil-hasil penelitian PISA dan lain sebagainya, sebelumnya mengurutkan Indonesia negara terendah literasinya. Tapi kalau semua profesi sudah membarengi dirinya dengan menulis, ya membaca buku, menulis, lalu tulisan-tulisan itu tersebar di mana saja, baik berbentuk artikel, cerpen, novel diterbitkan dan lain sebagainya, ya, atau hasil-hasil penelitian yang dibukukan. Betapa dahsyatnya bangsa Indonesia karena mereka semuanya literat. Nah, literat karena menulis. Kemudian, teman-teman, ketika kita melihat sosok Bunda Korla, ya, apalagi yang bisa kita pungut dari tokoh fenomenal ini, tentu dia tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli apa kata orang. Berkarya saja dengan versi dia. Berkarya saja dengan gayanya. Ya, yang sebenarnya orang-orang yang menyukai Bunda Korla adalah mereka yang mengapresiasi dan mendapatkan hiburan dari sosok Bunda Korla ini. Nah, barangkali karena hiburan-hiburan lain tidak cukup menghibur, Bunda Korla tampil menjadi sosok yang memberikan hiburan dengan cara berbeda, apa adanya, ceplos, dan beliau tidak peduli apa kata orang dengan aktivitas beliau sebagai seorang konten kreator juga sebenarnya. Nah, yang terakhir, semangat yang bisa kita pungut dari sosok Bunda Korla adalah beliau terus berkarya. Setiap hari kita melihat konten-kontennya, ya, dan demikianlah hakikatnya seorang penulis pemula. Dia tidak boleh tidak percaya diri, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Dan kita lihat sosok Bunda Korla, beliau adalah sosok yang begitu konsisten berkarya, terus bikin konten, ya, terus live di Instagram beliau yang dikomentari atau diikuti oleh akun-akun centang biru. Banyak ya, sebagian besar para artis, kemudian telah menjadi pengikut-pengikut setia beliau, dan baru-baru ini juga diundang ke Indonesia di beberapa tempat. Beliau pulang ke tanah air, ya, dengan sambutan yang luar biasa. Dalam berkarya, teman-teman penulis-penulis pemula, respon publik akan berada pada dua sisi. Satu sisi tentu saja akan memberikan apresiasi, di sisi lain akan mematahkan. Ya, mematahkan bisa saja dengan komentar negatif, pembulian, ya, dan tidak memberikan apresiasi. Tapi selama kita berkarya, menjaga semangat, menjaga kepercayaan diri, pantang menyerah, dan tidak peduli apa kata orang. Seandainya kata orang itu negatif, tapi kalau positif tentu kita pungut. Dan poin terakhir adalah terus berkarya. Ini nanti yang akan membentangkan karpet merah bagi penulis-penulis yang karya-karyanya dapat nikmati siapa saja. Seperti halnya Bunda Korla.
dengan gayanya yang khas. Semua orang di Indonesia bahkan dunia menikmati hiburan-hiburan yang disuguhkan oleh Bunda Korla. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah memiliki buku saya, Rumah di Tengah Sawah, terbitan penerbit Balai Pustaka. Dan yang belum memiliki novel ini, silakan mencari dan membelinya di seluruh marketplace atau kunjungi toko buku online Balai Pustaka. Teman-teman yang baru berkunjung di kanal ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan semakin banyak konten-konten inspiratif lainnya dan tentu saja bermanfaat. Terus berkarya untuk Indonesia masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.